Halo guys, welcome to Naminasai Channel. Dan kali ini kita lagi bareng seorang pelari handal, anjay. Jadi sekarang tuh gue mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang event yang kemarin diadakan tuh, namanya adalah Garda Depan, Running X Garda Depan namanya. Dan kita bareng sama salah satu pelarinya nih guys. Jadi kita pengen tahu nih, apa sih keseruannya dari running tuh. Gue sebagai yang bukan pelari itu, jadi pengen tahu aja gitu, pengen ngobrol-ngobrol tentang apa kenikmatan dari lari. Dan ini dia temen gue, Ari namanya. Darah dulu dah. Oke, agak miring nih, miring dikit. Oke, gue pengen nanya-nanya seruan lah. Kemarin tuh eventnya tuh ngapain sih sebenarnya? Running X Garda itu ngapain? Ada dua kategori. 2,5 kilo sama 5 kilo. Bedanya apa tuh? Nah, 2,5 kilo ya rutinnya lebih pendek. Terus adanya di Tanah Baru. Itu Kalau tuh yang 5 kilo di bawah. hitungannya gimana tuh? Sistem larinya apakah kayak di stadion kita muter-muter gitu? Ya. Atau bukan? Itu mirip. Nah, yang penting tuh kalau yang 5 kilo itu 7 kali putaran tanah lama atau pabrik Ciawi yang bawah. Oh, begitu tuh muter. Iya. Bener-bener lari. Kita lari. Hitungannya kita balapan sama orang sama atau orang. oh kayak udah yang penting dapat 5 kilo selesai. Enggak, ini balapan sama orang yang duluan finish itu yang Gila, ini bener-bener main fisik dong. Iya, itu Parah. Berapa orang tuh ikutan kemarin? Kurang lebih ya 40 lah. Harusnya kita dari 50 tapi 40 udah. 40 orang ini tuh di kategori 5 kilo doang hanya. Iya. Yang 7 yang 2,5 Adanya di Tanah Baru. oh beda Artinya tempat. Beda di satu tanggal satu kali banyak kan jadinya. Oke. 40 orang ini tuh dari siapa sih, maksudnya siapa aja sih yang ikutan ini nih? Beberapa orang yang lo kenal. Oh, itu yang biasa lari itu ada Mas Dio, ada Pak Mursid, Mantap. ada Mas Rido. Nama-nama yang cukup Nama-nama. terkenal. Ada Nama-nama. Pak Adi, manajer saya juga. Waduh. Ada yang lain-lain juga yang sering-sering lari. Pilih. Teman-teman saya juga. Dilihat dari kisaran umurnya agak-agak ini ya, cukup Ya, sama, hampir sama lah. agak dewasa umurnya. Menyebut tua takut juga ya dong. Dia apa itu kompetitif? Gue rasa sih, gue mikirnya awalnya gue mikir nih, kalau udah masalah lari kan itu udah karena kayak stamina. Nah, Stamina. ya, betul. Ya kita tahu lah seiring berjalannya usia tuh pasti stamina akan turun kan. Iya, betul. Gue kira tuh yang ikutan cuma yang 20 sampai 30 doang. Jadi kayak 30 ke atas tuh kayak ada ngapain sih lari-lari, capek lah. Mungkin takutnya drop ya. Tapi ternyata setelah gue denger lu, wow. Kayaknya gue harus sudah mulai untuk mencoba lari-lari nih guys. Parah nih. Jadi lari itu gimana sih sistematisnya? Jadi lari itu kita harus benar-benar dalam kondisi fit. Kita menjaga diri kita juga, jaga makan. Terus biar sampai finish strong. Jadi emang sebelum misalnya persiapannya lah. Nah, persiapannya itu Ada persiapannya? ada persiapannya. Apa tuh persiapan dilakukan? Ya, sebelumnya kita latihan sendiri. Misalnya kita mau 5 kilo ya, di rumah kita usahain juga nyampe 5 kilo. Gimana caranya biar nikmat larinya? Nah, gimana sih caranya biar kita tuh lari itu tetap stabil? Ini yang pengen gua tanyain banget ini. Kayaknya ini adalah ilmu yang sangat mahal banget untuk kalian yang denger ini. How to 5 kilo tuh kita bisa tetap stabil, karena kan gue pernah pengalaman nih lari. Gue tuh emang suka lari, cuman nggak bisa yang sampai jauh-jauh gitu. Jadi kayak jalan, malah lebih banyak jalan. Nah, gue tuh pengen tahu gimana sih caranya lari 5 kilo tuh tetap stabil dan kayaknya temponya tuh bisa tetap kencang lari gitu. Ya, itu Ada nggak sih? Ada. Yang pertama tuh harus pemanasan dulu. Jangan sampai kaki itu kaku. Nah, itu Pemanasannya bahaya dulu itu. kita bahas ya. Dulu. Pemanasannya itu ngapain sih? Apa sih pemanasan yang lebih intens di lari gitu? Apa sih harus dilakukan pemanasannya? Pertama bagian kaki. Jangan lupa angkat-angkat kaki. Terus gerak-gerak lompat kecil. Nah, kayak gitu. Terus jangan lupa juga tangan juga perlu untuk gerak agak lebih luas. Kepala juga iya. Pelari kan bisa bikin kram. Nah, Kram antara di bagian apa sih, betis. Betis. Kalau enggak di bagian perut ini kayak apa sih, daerah lambung sini kayak kan langsung sakit banget. Itu tuh ada nggak sih pemanasan yang harus dilakukan khusus gitu biar pas lagi lari itu biasanya lebih kalau enjoy di gitu? lambung tuh kayaknya kurang minum biasanya. Kurang minum. Nah, Oh iya. sering minum kalau kita sering olahraga lari. Betul. Terus biar apa? Biar apa namanya? Biar perutnya itu nggak nyaman. sakit. Kalau kram di kaki itu emang kurang pemanasan berarti? Iya, kurang pemanasan. Kurang itu. hangat badannya. Iya, betul, kurang. Jadi langsung tahu-tahu langsung digas, wah itu langsung tertarik itu. tertarik ya. Oke. Setelah pemanasan tuh apa Nah, aja? setelah pemanasan tuh kalau kita mau lari itu biasanya kita bersiap nih, kita punya plan nih. Ketika start dimulai kita mau langsung ngegas
apa mau ada santai itu, dulu. ada teknik. Nah, ada teknik. Biasanya kalau di Biasanya apa? Biasanya kalau 5 kilo itu langsung sprint biasanya. Nah, kalau biasanya langsung sprint berarti otomatis nanti pas kita sprint kita habis tuh sisanya bisa jalan kaki dong. Nah, itu gimana cara mengakalinya? Misalnya kita ini sprint, nafas nih, nafas nih. nafas ya. Di Nah, nafas. kita udah sprint di awal kenceng, ternyata sudah habis tuh sprint kita. Nah, itu tinggal kita ngandelin ayunan kaki biasanya. Ayunan kaki. Nah, ini ada ini nggak sih kayak teknik khusus kalau nggak gerakan yang lebih enak gitu di awal Ya. biar kita tuh ngayun kakinya tetap jalan tanpa ngerasain kram atau segala Nah, rupa. biasanya ayunan kaki itu pas kita menyentuh tanah, punggung kaki dulu yang menyentuh tanah Punggung tuh, biar kaki. enak terus. Jadi nggak plek semuanya ya. Nah, semuanya punggung kaki baru ke belakang, terus gitu terus. Oh iya. Jangan tumit, jangan langsung Jangan. punggung kaki dulu. Biar nikmatin aja, ambil atur napas, lama-lama bakal nyaman. Nah, terus kadang gue ngeliat kan kalau pelari itu apa ya, suka bawa handphone karena emang Iya. buat kayak apa ya, mengukur jaraknya. Record ya, Itu tuh gimana biar kita tetap enjoy gitu megang handphone atau enggak nyimpen perabotannya tuh biar lebih enak. Soalnya nih yang gua rasain tuh megang handphone, megang air minum kadang-kadang gitu tuh malah bikin nggak jelas gerakan tuh jika wah acak-acakan nggak jelas gitu. Iya. Jadi apalagi kalau kita lari nyimpennya di handphone di kantong celana tuh itu bener-bener kayak takut jatuh atau gimana Iya. gitu, apalagi pada saat larinya lagi kenceng-kencengnya kan. Ya. Nah itu gimana biar kita enjoy nih? Biasanya Ini itu kan istilahnya kayak pelari konvensional lah, Nah. jadi bukan pelari yang bener-bener atlet kan. Iya. Kalau itu kan emang bener-bener full di badan aja kan, kayak cuma baju sama celana doang kan. Iya. Kalau kita kan ya lari buat enjoy aja gitu kan. Nah, Iya, gimana sih betul. caranya nih biar kita bawa-bawanya tuh tetap bisa dipegang dengan sempurna Ya gitu. sempurna ya. Biasanya kalau itu gimana kebiasaan kita. Nah, kalau misalnya di tangan kanan biasanya dipegang, terus kalau udah pegel pindah tangan kiri, Oh. tangan kiri udah pegel nih, kanan lagi gitu-gitu aja sih. Kalau dua tangannya dipegang, Nah, kalau di tangan sebetulnya repot, sebetulnya jangan bawa. ada ini enggak? Misalnya teknik atau disimpan di mana kah gitu? Kalau lu Biasanya- biasanya gimana? Biasanya kalau misalnya yang Kalau kanan kan nggak bawa- mungkin dong kalau lari Nah. 5 kilo itu nggak minum tuh kayaknya agak sulit. Misalnya kalau apalagi kalau 5 kilo mungkin Iya. masih bisa ini nggak minum bisa ya. lah bisa ya. Kalau lebih misalkan, Lebih masih harus ada. 21 kilo ya. Ya, Biasanya berarti kalau harus- itu tetap bawa air minum ya. Nah, itu gimana Kecil tuh biasanya cara ya. Kalau ngakalinnya? Kita harus punya belt untuk HP. Oh, Kita lebih khusus ya, belt. khusus. Oke, cukup Jadi benar. HP-nya itu nyaman di. Nah, Ya. kita kembali lagi ke yang tadi 5 kilo. Iya. Setelah pemanasan nih, Ya. lu ngeliat antusiasme mereka yang ikutan tuh gimana? Wah, mereka sangat siap banget. Jadi kan kita mau jam 4:30 ya. Setengah Jam- lima, Jam wow, 4 wow. itu jam 4 sore itu udah berkumpul, udah mulai ini ngambil Itu tuh nomor. hari apa sih kalau nggak- Senin ya kalau nggak Hari salah? ini, hari apa? Hari Selasa. Itu kalau nggak salah hujan deh. Hujan sempat hujan. Gimana Nah, itu kan ragu-ragu tuh, khawatir jalannya licin ya. Ternyata Iya. enggak. Setelah hujan, jalanannya nggak begitu licin, nah tetap dilanjutin harinya, Oh. dilaksanakan. Ada kendala nggak sih kalau misalkan treknya hujan kayak gitu? Nah, kendala ya itu khawatirnya terpleset. Terpleset. Terus kita nggak bisa lihat ternyata ada lubang, nah itu bahaya bisa cedera. Kalau mengatasi trek licin kayak gitu tuh kita di langkahnya tuh ada teknik khusus mas, misalkan kayak agak sedikit loncat atau pas belokan kita harus kayak motor GP gitu mirip atau gimana? Ya biasanya Itu pertanyaan orang awam ya. Iya. Biasanya kita benar-benar harus hati-hati juga. Kalau Itu berarti ngurangin itu dong apa ya? Kecepatan biasanya, iya. Aerodinamis. iya bahaya kalau itu Jadi bisa. jadi kayak lebih nggak bisa kenceng ngebut yang harusnya misalkan ini bisa maksimal tapi kayak karena licin atau Hujan, gimana tuh nah. jatuh jadi dikurangi ke Kurangin, 70% ke 80% gitu Iya. kecepatannya. Biasanya begitu untuk khawatir cedera. Ya biasanya kita kalau kira-kira aja nih ini ada air genangan, biasanya ada lubang ya kita hindari. Terus Kalau pas di tikungan hati-hati juga. Kalau pas kemarin itu gimana kondisinya? Kalau Apakah kemarin basah atau Basah cuman tapi masih kondusif. basah Nah, kondisi? masih Nah enak. itu gimana pas awal berangkatnya tuh pas ngeliat ininya nih orang-orang? Apakah pas lu ngeliat wah agak ngedoh nih ternyata ada orang yang bener-bener kayak wah ini mah larinya parah banget nih kencengnya menuju gila Nah, gitu. Jadi gua Justru itu yang poin pentingnya itu senangnya gitu di situ. loh kok bisa senang kan ini kompetitif. Ya, Itu di mana saat kita ngelihat orang yang lebih jago harusnya kita agak sedikit was-was dong. Nah, di lari itu ada ujian mentalnya di situ. Wow. Oh jadi yang gua tangkap ini mah ya. Kalau benerin kalau gua salah. Jadi semakin musuh jago tuh kita semakin terpacu tuh ngalahin dia. Betul harusnya. Keren. Jadi itu tuh ujian mental kita dari awal tuh diuji kita nih. Karena kalau kita ngelawan yang cupu kasarnya cupu Iya, ya, iya. ya kita nggak akan naik level. Ya, nanti Nice. nggak akan berasa. Nah, Justru kalau misalnya orang-orang yang tuh bener-bener
lari kencang, nah itu seru itu, kita bisa ngadu itu. Nah, pas awalnya gimana tuh ceritanya? Ya, pas awalnya kalau saya pribadi ya karena 5 kilo tipikalnya lari sprint, ya udah saya langsung gas di Langsung awal. gas. Gimana tuh pas lari di awal? Pas di Apakah awal, setelah bendera diangkat, apakah saya langsung gas, saya langsung sprint jauh. ya lu tuh pas sprint jauh tuh apakah lu yang mengungguli di awal gitu yang Iya. pegang kuncian atau emang ternyata ada yang lebih depan lagi? Enggak, saya langsung di depan. Oh, seru nih. Soalnya itu Gas. strategi saya, kata saya. Itu "Wah, berapa ini putaran? 7 7 putaran. 7 Oke. putaran. Start di Gedung A. belum start. Iya. Set lari lah. Lari. Gas Gas, langsung. Putaran pertama gimana? Putaran pertama itu lumayan enjoy lah. Udah itu Yang di belakang apa udah ada oh, yang jauh, masih ketinggalan jauh. oh, lah. ketinggalan jauh. Enggak ada yang ini pergolakan untuk Nah, saya apa pengennya sih kayak begitu. mau mepet-mepet gitu Nah, di saya putaran pengen pertama? begitu tapi belum ada sampai Putaran pertama belum ada perlawanan. Belum ada. Oke. Finish lah di gedung A lagi. Putaran kedua. Putaran kedua masih belum juga. Wow. Putaran kedua belum ada yang lewat loh ini. Belum. Ini sebenarnya kayak gimana kan? Nah, justru Gini putaran dia. kedua itu saya Kayak Naruto. saya udah mulai overlapping. Sudah Apa itu mulai maksudnya? mau apa namanya overlapping itu udah mulai mau Di putaran kedua. udah mulai mau ketemu pelarian terakhir. Jadi saya udah mau nyari lebih dari satu. Pelari terakhir mending udah pulang. Bercanda. Oh, berarti pas putaran kedua tuh emang dilihat wah kayaknya gue kecepetan nih saat lu apa tadi namanya overlapping. Iya. Itu tuh ngerasa gue harus mengendurkan ini nih lari atau karena udah ngerasa di atas Iya. angin gitu atau karena dia kelewat di akhir apa makin dibablasin? Justru Gimana tuh? makin kencang. Kenapa tuh? Kenapa why? Nah, nanti kan jaga-jaga kalau di belakangnya nanti ada yang nyusul. Nice. Itu harus Ini nih, jaga mental. Harus juara sampai tuh finish. bener-bener. Wow. Karena ini eventnya itu setahun sekali, sangat menarik eventnya. Berarti di putaran kedua ini udah mulai ini bertemu dengan yang belakangnya. Gimana Iya. pada saat yang belakang ini ketemu dengan lu? Ekspresinya gimana? Apakah ada obrolan atau emang bener-bener fokus masing-masing? Fokus masing-masing. Mereka pengen bener-bener finish karena kalau yang finish 20 besar itu dapat medali. Kalau enggak ini bukan kalau maksudnya apakah ada omongan atau enggak something gitulah dari orang yang belakang pas ketemu lu yang ternyata orang paling depan. Atau misalnya nyerikin, wah gila keren banget dari atau Sama wah sih, gila. mereka bener-bener fokus. Atau mungkin karena nggak kedengeran mungkin atau Mereka mungkin bener-bener dia fokus. menggumam di dirinya sendiri. Enggak, mereka bener-bener fokus. Sama lari mereka bener-bener pengen. Lari kedua berarti udah mulai ngelewatin yang belakang-belakang nih. Iya. Ketiganya gimana? Yang ketiganya masih belum ada yang di samping. Wah, saya pengen tuh ada di samping. Yang Biasa paling lu. dekat kelihatan ada nggak sih? Enggak, saya nggak sempat nengok ke belakang. Wow. Langsung ya, nggak ada. Jadi larinya tuh gimana sih konsepnya? Apakah sprint Pokoknya yang sampai ya. menunduk atau emang kayak jogging lari biasa? Nah, ya Itu di pokoknya- ketiga tuh udah mulai masih sprint kah atau udah mulai agak kendor? Udah mulai agak turun lah, nggak terlalu turun, kenceng. jadi santai aja. Di awal, iya. Berarti ketiga berjalan dengan lancar nih. Berjalan dengan lancar. Berarti yang belakang makin ke salib juga nih. Iya, makin. Nah, Lap keempat. S keempat itu masih saya masih unggul di depan, belum lihat di belakang. Nah, di lap kelima itu baru tuh saya overlappingnya kedua kali, jadi unggul 2 lap dari yang sebelumnya. Wah, tidak masuk akal. Gua kalau ketemu orang yang paling depan dan di belakang melimpir ke belakang pinggir gua. Yang Kena mental. Agak bagus juga nih bakal kayak gitu. ya enggak lah, harus nyari ikutan. Enggak apa-apa, yang penting itu kita Gua tuh nanti olahraga. di putaran ketiga udah merangkak gitu jadi. Karena udah nggak kuat kaki. Nah, berarti di keempat ini udah nggak ada perlawanan nih. Ya udah wah, kayaknya Udah songong gitu kayaknya larinya. Padahal Lima. di kelima itu ya udah saya udah mulai enak, apa sudah mulai keatur, ya mulai enjoy. Berarti ada momen dari sprint tuh Nah, turun tempo kan, Agak turun turun tempo tempo, ke ya, agak turun tempo. kayak lari santai. Nah, Nah. ini tuh gimana sih momennya biar kita tuh sensasinya nggak berasa banget ya nggak sih? nah biasanya kalau misalnya pengen napasnya agak Biar lancar, dia kan pertama kita sprint tuh pasti Betul, namanya ya. gitu kan, Nah. pas turun kan, itu kan bikin kita makin capek. Iya. Nah, gimana caranya biar ngatur tempo dari sprint parah tuh biar turun temponya enak, jadi kita lanjutnya pun masih tetap santai gitu, jadi nggak kayak over napas ya nggak gitu. terlalu ini ya, nggak terlalu ngap jadinya Nah, ya. nah, itu. Itu biasanya tuh kita manfaatin mulut, pernapasan mulut aja. Napas mulut, men. Iya. Buat kalian yang lari, Kalau misalnya belajar napas masih mulut gimana? tuh? ngos-ngosan gitu ya, mulut aja keluar dulu, santai. Nanti kalau ada turunan, kan tracknya ada turunan nih, ya turunan cukup dalam ya, Iya. cukup panjang. Nah itu manfaatin.
Sambil atur napas, ayunan kaki diperhatiin juga biar stabil. Nah itu di situ ngumpulin energi itu. Berarti lebih ke kita ngatur nafas ya. Iya. Jadi kayak teknik badan segala rupa tuh mengikuti dengan aturan nafas kita. Iya. Jadi karena kitanya apa istilahnya tuh tadi itu apa nih Kak? Turun dari tempo tinggi ke tempo Iya. rendah tuh bukan karena harus temponya kayak ngerepet gimana, jadi kayak nafasnya Nah, diatur biar kitanya enjoy. Oke. Itu cukup masuk akal. Ya. Berarti kita masuk ke rep 6. Nah, 5 kan tadi masih nggak Iya. kelihatan ke 6 sekarang. Tapi kan masih ada beberapa mungkin di belakang udah mulai kelihatan kayak udah mulai nyoba ngejar. Oke. Jadi masih unggul. Siapa nih yang kira-kira wah ini bakal bisa nyalip gua nih di belakang? Yang paling Ada prediksi nggak sih waktu itu kan emang lagi fokus ke depan banget? ya kira-kira mungkin dari teman saya sendiri. Siapa tuh? Rifki. Tapi dia akhirnya nggak nyalip. Nggak nyalip. Berarti Karena ini, saya di awal langsung sprint itu. nah ini nih yang paling mantep adalah lap 7 di mana ini adalah kayak final lapnya. Iya, final lap-nya. Set, apakah ada pergolakan tiba-tiba kan biasanya kalau Nah, dia kita akhir. lihat di film mungkin Iya. katanya film ya. Iya. Tiba-tiba kan saat kita udah euforia berlebihan tuh kita bener-bener kayak kendor banget kan. Iya. Pertahanan dikurangin terus karena kita udah ngerasa jatuh Iya. Siapa tahu pas kita udah mau euforia depan tiang ternyata yang belakang malah gila Udah kencang gitu. kencang. Apakah itu hal itu terjadi? Nah, itu harapannya ada, tapi nggak ada ternyata. Gila easy win dia. Ya nggak juga lah. Tapi nggak easy win di sini tuh karena sebanding dengan perjuangan yang dilakukan. Iya. Bukan easy win karena musuhnya tidak melakukan perjuangannya Iya. tidak maksimal, tapi karena kita mukanya maksimal, jadi hasil yang kita dapatkan maksimal. Jadi istilahnya tuh usaha keras tidak akan mengkhianati guys. Iya, betul. Nah, berarti pada saat finish itu solo dong, Iya, solo. sendirian. Sendiri. Itu ada gap waktu beberapa menit atau berapa lama tuh untuk yang kedua ketiga datang? Ya mungkin sekitar semenit lah, semenit 2 menit ada. Oh, itu gapnya cukup jauh loh itu, Iya, 1 menit. ya, 1 menit tuh lah, mungkin ada ya. 1 menit itu hampir kayak setengah atau sepertiga lapnya kan? Ya, mungkin ya Satu. sekitar 400 meter di belakang kayak. Nice banget loh, itu jauh banget loh itu. Iya. Gila, dari 40 orang yang ikutan trek 5 kilo dapat pertama men, nggak percuma kan gua bawa ini sang juara kita untuk ngobrol-ngobrol gini. Ini isinya semuanya daging ini. Full daging kalau ternyata. Gila keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Gimana tuh? Ya ini biasanya jadi masalah lagi menurut gue. Iya. Saat kita udah beres lari itu kan kita euforianya makin tinggi nih. Iya. Kalau kita lagi kondisi kalah tuh napas kita bener-bener kayak abis jebret udah Iya. itu mental kena kan. Jadi Iya. kayak bener-bener napas kasusnya udah gak keteratur. Pada saat kita menang juga sama, euforia malah makin tinggi kena kepala kan, Iya. makin pusing. Nah itu gimana caranya biar ngatur napas kita tetap stabil tuh. Nah, biasanya kalau udah beres lari, udah beres Nah, finish. biasanya kan langsung wah. Jadi kayak kadang tuh yang gua rasain tuh kadang malah kunang-kunang. Nah, iya. Nah ini gimana nih caranya biar Nah, ngatur begitu ya. nafas kita tuh tetap santai gitu Nah, pada saat biasanya walaupun itu- udah beres lari. Kita ini jalan kecil, jangan duduk, jalan kecil Oh. sambil minum nggak apa-apa. Konsep jalan kecil ini setelah lari itu untuk apa? Ya, maksudnya? biar ini aja biar nggak ngap, terus biar kitanya enjoy, biar tenang. Sambil ngatur tempo di mana jantungnya udah kembali Nah, normal ya betul. nggak jeduk gitu. Betul itu. Oke ini ilmu juga nih buat kalian yang lari jangan langsung duduk karena takutnya kunang-kunang pingsan. Nah. Kalau enggak ini yang lebih parah tuh sampai ke ini muntah. Nah itu. Itu bener-bener tuh kayak pusing banget tau gak sih, kayak asam lambung naik semuanya ke muka. Iya. Kadang kayak gitu loh, berasa banget kayak gitu. apalagi kalau yang udah kerasa sampai kayak lambung itu Nah. sakit banget gitu. Nah itu. Udah mungkin jarang minum, terus Parah. sebelum lari dianya juga makan berat. Nah itu nanti yang bisa bikin muntah kayak gitu. Berarti langsung podium pertama. Apa sih hadiahnya atau kayak ucapan apa gitu untuk pemenangnya waktu kemarin? Oh, kemarin Dapat apa medali, gitu? Dapat medali sama Ada medalinya? Ada medali. Coba dikasih lihat dong. Enggak, aku nggak mau kalau medali itu. Nanti kita kasih lihat fotonya ya. Kan ini. Iya, Nah, seperti ini. Pokoknya dapat medali. Medali itu beda nggak sih, misalnya juara 1, 2, 3, 4, 5? Enggak, sama aja. Sama aja. Tapi ada spesialnya nggak sih? Naik podium, ada podium nggak sih dibikin podium? Enggak ada. Cuman banner di belakang. Putri Foods juara, kasih podium. Orang udah lari 5 kilo. Berarti menang tuh akhirnya. Iya. Oke. Nah ini sebenarnya sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lain karena itu udah cukup selesai. Menurut gue udah clear lah, itu udah bener-bener mantap banget. 5 kilo dengan teknik-teknik yang tadi tuh yang dimana harus pemanasan dulu,
Terus kalau emang jaraknya dikira cukup pendek, Iya. itu bisa sprint di awal. Betul. Terus kalau lu ngerasa sprint lu udah cukup atau napas udah ngap-ngapan, itu jangan dipaksain, tapi pindah tempo, turunin temponya, Iya. tapi tetap harus stabil. Adil. Terus pas kalau udah mau sampai finish, jangan langsung duduk. Iya. Betul. Harus jalan-jalan dikit biar nafasnya normal kembali dan tidak asam lambung naik. Nah itu oke, itu yang gue dapat nih dari ilmu apa sih namanya, lari 5 kilo. Sekarang gue mau bertanya nih Iya. tentang ada yang namanya program tuh 8.000 langkah. Pendidikan saya. Tahu kan? Tahu itu. Itu tuh menurut tuh kayak gimana? Itu programnya sangat bagus. Jadi Apa kita bagusnya? tuh bagusnya tuh kita diharapkan selalu bergerak dalam Selalu sehari itu bergerak. minimal 8.000 langkah. Kalau untuk gua misalnya ini kita langsung ke gua aja. Gua tipe orang yang mager, malas banget. Kayaknya kalau udah nyampe rumah tuh enaknya rebahan, nonton Iya. TV, main game Iya. segala rupa atau buka YouTube lah. Iya. Nah, gimana sih cara mensiasati biar kita tuh bisa 8.000 langkah? Apa sih yang harus dilakukan kalau istilahnya kita bagi tiga lah. Iya. Ada orang yang kerja di kantor, ada yang kerjanya emang pekerja kasar, jadi kayak emang pakai kaki yang kerja, iya. sama ada juga yang kerjanya ini paralel. Karena Ada yang gabungannya. ada yang waktunya dia kerja di jalan-jalan, ada yang kerjanya depan kantor. Nah, gimana sih cara mensiasatinya nih untuk bisa tetap 8.000 langkah? Biasanya Sehari. kalau yang di kerjaan kantor kan Kerjaan kantor. maksudnya itu Nah, ini bener-bener duduk kan, kita bisa 8 jam duduk nih. Terus pulang kerja udah malas, apa nih? Tetap bisa 8.000 langkah tuh gimana? Biasanya kalau pas pulang itu dimanfaatin untuk jalan-jalan sedikit. Jalan-jalan Nah itu lumayan lah, beberapa ribu langkah bisa. Atau nggak manfaatin tuh sekalian menunggu maghrib sambil ke taman Oh, atau iya. ke Sempur lah kalau kita tahu ya kan. Ini Kalau- muter-muter bisa. Kalau gua tambahin mungkin kalau yang rumahnya dekat sama tempat Nah. kerjanya tuh gak usah Bisa. pakai motor. Ya betul itu Jalan kaki. sangat bermanfaat. Itu kalau masih bisa ditempuh pakai kaki ya. Kalau yang bener-bener jauh sih mendingan Ya, pakai kendaraan. Gitu. betul. Terus kalau pas pulangnya tuh mungkin ini apa sih dari pendapat tuh gua tambahin tuh ini, kalau misalnya kita mau jajan, Nah. kalau ke Alfamart atau Nah. ke minimarket atau apapun, jangan pakai motor. Betul. Berarti benar kita Betul, menggunakan jalan kaki. Sama kalau mau sholat maghrib cari masjid terjauh. Betul. Pahala dapat, sehat dapat. Nah, itu penting banget itu. Oke. Berarti emang istilahnya tuh nggak ada alasan untuk Iya. tidak bisa Iya. dapat langkah ya. Ya pasti bisa. Pasti bisa. Cuman emang karena malasnya itu. Iya. itu Gimana ya, sih nih ini ya? Untuk permulaan dulu Iya. sih biar kita tuh 8.000 langkah tuh biar jadi habit. How? Permulaannya ya itu kita harusnya kita punya motivasi tersendiri. Nah ini. Nah, dari 8.000 langkah ini kita ini pengennya apa? Misalnya, kita ini pengennya nyoba dari 8.000 langkah ini kita coba-coba pengen jadi lari. Nah itu bisa itu sebetulnya. Jadi karena kita sering melangkah lama kelamaan kita ini kaki ini terbiasa. Nah akhirnya coba-coba. Jadi kita mulainya tuh kayak motivasi awal. Iya, betul. Apa yang mau dikejar dari Iya. 8.000 langkah ini. Jadi Iya, kayak 8.000 langkah ini tuh bukan tujuan tapi adalah modal awal. Modal awal. Betul. Nice banget. Cara untuk mulainya gimana nih? Kan itu udah dibikin plan-nya kan? Iya. Nah, how to action-nya? Oh, Cara actionnya gimana nih? Mungkin Kayak kalau gue bikin plan ya hari ini pun gue bisa bikin plan loh. Iya. Oh gue pengen lari nih, caranya lari gimana? Oh kita menerapkan 8.000 langkah sehari. Iya. Nah, take the actionnya gimana nih? Tadi actionnya ya biasanya kalau misalnya kita mau 8.000 langkah Ya. nah dari per minggu itu kita kalkulasikan dulu nih kira-kira 8 kali 7 56.000 langkah kan ya. Ya. Kalau misalnya 8.000 langkah per hari nggak dapat ya usahakan di hari-hari selanjutnya ditambah-tambahkan. Nah, Oke. kayak gitu. Terus ya misalnya dari 8.000 langkah nih misalnya di bulan depan nih kita ada mau ikut event nih, event apa gitu. Nah itu kita jadi motivasi mau ikut event lari kah atau apa. Nah dari situ kita olah juga tuh 8.000 langkah itu. Gue juga kan sering banget ngeliat ini status WhatsApp lu di Iya. Sabtu Minggu. Iya. Saat gua masih rebahan, Nah, kadang belum bangun gitu, bangunnya siang. Dan lu udah nge-share ini status Strava. nah iya. Tek lari kemanapun Lari. berapa ribu langkah. Gimana caranya biar kita terbiasa dengan hal itu? Nah itu sebetulnya Apa sih kayak motivasi apa sih yang lu tanamkan di diri lu biar nggak ada satu hari pun terlewat tanpa lari gitu di Sabtu Minggu, di hari Minggu ya. hari kosong lu. Iya, Kalau betul. emang hari biasa lah, besoknya lah karena banyak kesibukan. Iya, iya. Kalau hari libur kan kita tuh pengennya tidur lah, udah Iya. itu mah tidur lah, Nyantai gak usah ya. bohong, lu pasti suka tidur kalau libur. Tapi gimana caranya biar kita tuh pada saat itu tuh kayak, wah udah jam 4 nih, biar subuhan Iya. langsung berangkat gimana? Gue tuh kadang Nah, udah subuhan wah bangun, wah nikmatnya di
apa sih udara pagi. Wah, keluar Iya. napas-napas tidur lagi. Iya. Gimana nih biar Nah, bisa biasanya itu melangkah? biar jadi habit kita ya, jadi Nah, kebiasaan ini kita habit itu. how to. Tantangan kita itu pokoknya gimana caranya kita ini Sabtu Minggu itu jadi hari olahraga kita di awal, 1 jam awal di hari libur kita itu jadi untuk jamnya olahraga. Gua nangkep satu hal yang menarik dari Iya. kata-kata lu, Ri. Iya, betul. 1 jam. Bayangin, satu hari itu 24 jam dan lu cuma perlu ngisiin 1 jam saja untuk lari. Betul. Hanya tuh 1 jam. 1 jam aja. Eh, 1 jam ini tuh kita punya jangkauan lari nggak sih, misalnya kayak patokan lari atau emang kita udah kita 1 jam aja nating tulus berapa langkah yang kita dapat? Nah itu gimana kemampuan tubuh kita aja. Kalau misalnya udah terbiasa jauh ya jauh, sejauh mungkin selama sejam itu. Kalau misalnya nggak biasa ya nggak apa-apa. Karena lu ngobrol sama pemula seperti Iya. gua ya, orang-orang yang kagak Iya. pernah lari. Nah, aku pengen tahu nih untuk awalan Nah. kita bicara awalan. Awalan Gimana ya. sih menurut tuh yang ideal kita tuh misal gue nih udah meniatkan nih, Iya. gue pengen lari nih untuk Sabtu Minggu nanti, apa yang harus gue lakukan dan berapa jauh atau berapa lama jarak yang harus gue tempuh untuk pertama kali, jadi biar Pertama kali ya. kedepannya tuh gue nggak ngerasa tersiksa. Karena Betul. menurut gue kalau pas hari pertama langsung lu tembak, lu harus 1 jam, lu harus 10 kilo, lu harus ini, Nah, pada oke. saat beres selesai gua nggak nyampe itu kan jadi beban di Iya, depan. betul. Karena gua nggak mau, malas Nah, gua. akhirnya jadi ini kan. Nah, jadi gua, gimana caranya biar gua hari pertama tuh bisa maksimal, Gimana? jarak tempuhnya juga oke, tapi besoknya tuh nggak jadi beban. Nah, oke. Caranya begini. Nah, karena biasanya kalau di lomba itu ada 5, 10, 21, 42. Nah, kita kan Itu normalnya sebagai, biasa. sebagai pemula kan berarti ngejar yang terdekat 5 ya. Ya, 5. Nah, tapi kita juga nggak akan mungkin langsung 5. Oh, Nah, 5 kita tuh istilahnya 5 kilo. bukan sesuatu Iya. hal yang mudah juga berarti kan? Tidak, untuk awalan tidak mudah banget, tidak mudah banget. Terus? Dulu saya juga berat, 3 kilo aja setengah jam. Gila, dia aja pernah berat, Iya, men. berat. Berarti emang nggak ada orang tuh yang terlahir dengan langsung bisa lari. Iya. Semua itu butuh proses. Nice. Iya. Gimana tadi? Nah, jadi kalau pas awalan kita itu diusahakan 2,4 kilo dulu. Nah, terserah kita mau lari, nyoba lari kecil atau lari jalan terus sampai stabil. Nah, itu prosesnya mungkin ya sebulan. Nah, di bulan berikutnya kita naikin jadi 3,2. Sorry gue potong Iya. dulu. 2,5 itu kalau kita larinya normal gitu. Misalnya kayak larinya nggak pakai Iya. sprint ya, karena awalan nggak mungkin di sprint, Iya. karena kalau di sprint langsung mati tuh. Iya, Kita berarti jalan ini itu tuh berapa lama sih kira-kira untuk Ya, orang mungkin. bener-bener kayak cuma jogging biasa gitu? jogging biasa ya 20 sampai 30 menit. Itu bagus, Oh. udah bagus itu di pemula. Berarti udah cukup oke ya untuk Udah pertama cukup kali. oke. Trekking yang enaknya diambil tuh rute kayak gimana sih? Ada rute Sebetulnya khusus atau ya udah ada. dimanapun bisa lah? Kalau menurut saya pribadi ya, yang enak itu yang datar tapi lambat laun naik. Nah, nanti datar turun dikit naik lagi. Nah, itu enak sebetulnya. Jadi nggak harus datar terus. Nah, kalau datar terus nanti kita nggak bisa nguras stamina kita. Nice. Jadi yang bikin kita semakin berkembang itu bukan sesuatu hal yang datar, Betul. tantangan itu adalah apa? Tanjakannya. Iya, Stamina betul. kita akan terlatih di sana. Nah, Wow, berarti dan bagus, teruji di bagus, situ. bagus. Nah ini adalah hal yang perlu ditanyakan banget untuk orang yang sering banget lari. Anggaplah gue udah lari nih, Iya. gue udah lari 2,5 kilo nih. Mm-mm. Anggaplah hari pertama gue udah bener-bener maksimal banget, Iya. 2,5 kilo tuh gue udah dapat, misalnya anggap 1 jam atau Iya. setengah jam gitu lah. Iya. Gue pulang ke rumah, Nah, gue langsung makan nasi padang. Jedar. Pak, Gimana tuh, Ri? harusnya jangan itu. Nah ini jangan, kenapa nggak boleh kan? Di sini kita udah buang tenaga nih. Iya. Udah buang tenaga, udah keringetan, udah wah hasil segala rupa lah. Kan boleh lah untuk makan menggantikan energi yang hilang, boleh kali. Boleh sih boleh ya. Kenapa tapi tuh? mungkin jangan terlalu langsung makan berat kan. Nah ini kenapa nggak boleh? Kita kan sudah olahraga, mengeluarkan kalori kita, mengeluarkan segala macam melalui keringat. Ya. Nah, jangan langsung dimasukkan hal-hal yang besar. Nah ini berarti ini tuh intinya tuh cocok untuk orang yang lagi diet, Iya, atau cocok. emang mau bikin bodybuilding gitu, Iya, kayak biar iya. badannya lebih atletis. Jadi di mana saat lo buang energi itu emang itu defisit kalori kan? Iya, betul. Nah karena defisit kalori, energi banyak yang terbuang, berarti lemak tubuhmu harusnya kebuang juga kan? Iya, betul. Nah pada saat lu nyampe ke rumah harusnya emang asupan makan lo tuh dikontrol. Nah, betul. Jadi lu akan langsung merasakan dampaknya yang lebih mantap. Betul itu. Jadi misalnya menurut gue ini yang gue tangkap dari omongan lo tadi itu, kalau lu lari yang sudah maksimal tapi lu hantam lagi pakai padang atau Nah. makanan-makanan yang Kayak mie, ya yang aduh. terlalu berlebihan lah ya, Berlebihan, ya. itu kayaknya lari lu akan jadi kayak percuma gitu kan. Cuma Jadi kayak kurang kembali lagi. ya kurang ada
hasilnya impact-nya nanti. ya, kurang ada impact-nya. Nah, Gitu. bagus. Gitu maksudnya. Jadi kalau ya habis istirahat mungkin minum air ya. Ya, Menurut gue sih putih. kalau beres itu mendingan dihantam sama air putih. Ya, betul. Karena biar ada sensasi kenyang. Jadi pada Iya. saat kita makan tuh nggak akan bak-bak Nggak gitu. akan langsung banyak kan ya. Betul. Gitu. Mantap. Itu adalah teknik lari untuk pemula. Pemula, iya. Sekarang apa ya? Kalau lari itu apa sih hitungannya, pertandingan, turnamen, olimpiade atau apa? Biasanya race aja sih, race. Oh jadi Atau event lah. event apa? Event lari apa aja yang udah pernah lu lakukan? Nah, pertama saya Yang paling pertama dulu. yang pertama banget ya. Kayak, wah ini lu udah ngerasa Iya. pede kan, lu udah sering lari. Iya. Apa nih event pertama yang gue harus ikutan nih? Nah, waktu itu tuh event pertama yang saya coba itu 10K, Hah? 10 kilo. Karena waktu itu saya udah terbiasa 10 kilo. What the gila nih, 10 kilo. Iya. 10 kilo langsung dilakukan. Iya, kan udah terbiasa. Kenapa lu sangat pede langsung 10 kilo? Karena terbiasa sudah berlatih lama, selama lebih mungkin ada ya 3 tahunan. Oh, pantas anjir 3 Iya, tahun. udah Gila, masih beres lah 3 10 tahun kilo. pede ya tuh gila. Iya, udah terbiasa. Kenapa lu langsung ngehantam yang 10 kilo? Karena waktu itu kebetulan dapat slot dari atasan yang baik hati. Oh, karena Dia tahu nggak bisa ikut. Oh. Dia nggak bisa ikut, jadi ngasih ke saya. di apa namanya tuh kayak di hibahkan. Iya, dia Oh, jadi emang nggak semerta-merta lu panggil 10 kilo berarti kan Iya, waktu itu? tapi Karena emang ada karena momennya aja. momennya, Karena lu langsung ambil. Nah, ada Gila. persiapan, ada kesempatan, ya udah ikut. Pada saat lu diberitahukan bahwa lu mau nggak nih lari 10 kilo itu tuh sampai ke larinya itu berapa lama waktunya? Berapa bulan persiapannya? Oh, kalau persiapan kan udah terbiasa sama 3 tahun ya. Jadi ya pas sebelum pas ketika dikasih tahu nih ada kesempatan mau ikut nggak 10 kilo ya. Ya. Kurang lebih 2 hari sebelum race. Kaget. Gue kalau disuruh 2 hari, gue langsung bakalan nyari kursi roda. 1 kilo lari sprint, sisanya dorong gue kursi roda. Nah, kuat men 10 kilo anjir. Gue kayaknya kalau ikutan 10 kilo sehari lah beres. Enggak lah. Nah ini 10 kilo tuh di mana pertama Nah, kali? 10 kilo ini pertama startnya di Kebun Raya. Kebun Raya, Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor. Sampai. Nah, Kebun Raya Bogor, terus ke arah Pasar Bogor, Balai Kota, terus ke arah Jalan Jenderal Sudirman apa hampirnya dia. Itu pinggir jam berarti kan? Ini jalan itu jalannya di stop dulu, Oh. di sterilin dulu. Itu jam Jam mulainya itu Startnya? start jam sekitar setengah 6 Setengah enam pagi. Iya, 10 kilo. 10 kilo. Finish nih. Finish kembali lagi di Kebun Raya. Jadi kayak motor doang, cuman rutenya agak jauh. Agak jauh, iya betul. Waktu yang lu perlukan untuk menyelesaikan 10 kilo itu gimana? Untuk Waktu itu kali pertama. untuk kali pertama ya. Kali pertama kali ini. Nah, mungkin karena ini lomba jadi agak cepat ya. Jadi 52 menit sih. Masih agak jauh sih sebetulnya ya. Hanya 52 menit. Harusnya tuh bisa ya di bawah 40 itu lebih keren Ya, kayaknya. gila. Ada medalinya gak? Oh, kalau yang 10 kilo aku nggak bawa. bawa. Yang sekarang yang lu bawa apa aja nih? Kan setelah event 10 kilo itu saya nggak berhenti sampai situ. Anjir, Cuma masa tertantang nih kayaknya wah kayaknya 10 kilo bisa, kayaknya 2 kali lipatnya bisa kayak. kok bisa kok langsung kedua kali lipat sih? Iya, karena udah terbiasa Kan udah enggak nih, jarak tuh kan bisa kan kita tuh sama aja kayak kita menapaki tangga gitu kan. Iya. Satu persatu kan. Kenapa lu langsung loncat ke 20 kan itu menurut gua agak jauh banget loh. Nah, ya karena Apa karena lu ngerasa oh ternyata 10 kilo tuh bukan tantangan yang berarti, ini istilahnya bukan karena lu jumawa atau gimana, Nah. tapi karena udah ngerasa 10 kilo tuh oh udah bisa nih, berarti gue emang harus next level gitu. Kalau lu di stuck di 10 kilo nanti lu gak akan berkembang. pertama itu karena takutnya tuh hanya 10 kilo wah kurang tantangan nih, takutnya nggak berkembang juga. Ya. Terus penasaran juga nih gimana sih rasanya kalau 2 kali lipat dari 10 kilo itu. Gila sih langsung 20 kilo sih ya. 21. Gimana tuh? Nah, 21 pertama saya di Jakarta. Jaka. Nah, iya. Nah, itu event internasional, ada pelari asingnya. Wah, itu seru banget itu. Jam berapa mulainya? Nah, 5.15 waktu Jakarta. Pagi? Pagi, karena jalannya Lu di berangkat jam? Nah,
Saya nginep. Oh, nginep emang udah ada. Saya udah nyiapin penginapan. Oh, jadi Hari di Sabtu. situ berangkat ke sono tuh emang nggak sendirian, jadi emang kayak ada punya komunitasnya gitu. Enggak, saya sendiri. Edan. Nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Solo men. Oh, Ini yang namanya tuh kayak apa ya? Kalau udah menjadi sebuah hobi, apa bukan hobi, hobi atau kayak kegemaran mungkin gitu lah. Ya kegemaran, nah itulah. Nah, jadi Mau kayak- sejauh apapun Nice man. Di- Keren. Ada di bawah. ada medalinya ini dia. Hmm. Ya walaupun peringkatnya jauh tapi ini medali. Jadi kalau yang levelannya udah kayak gitu tuh, Iya. apakah setiap rankingnya tuh medalinya beda-beda atau gimana? Enggak, sama aja. Tapi Mungkin yang 1, 2, bikin- 3 yang bikin beda ya. Oh, 2, 3, nah itu pelari asingnya yang juara 1, 2, 3. oh, pelari asing. Oh, Kalah kita sama asing. kalah. Wajar lah ya. Kakinya panjang. Kakinya panjang, badannya lebih slim, Ya. masih lebih cepat larinya. Kita kan tinggi cuma 160, gua aja 198 nih. Kalau lawan asing yang 180 ya Waduh. jarak kakinya Ya. udah kalah jauh kita. Jangkauannya kalah. Ya, masuk akal lah. Coba kasih lihat ya. Ya, tinggi badannya. Deketin dong. Kamera gue tidak secanggih itu. Ini aja ke sini nih. Oh iya, sini ya. Nah, oh, gila keren banget ini. Apalagi Iya. yang lu bawa nih. Nah, terus yang lu tunjukkan. di tahun Nah, yang di sini tuh ada momen yang menarik nggak sih, kayak mikir, oh ini tuh adalah momen yang tidak bisa terlupakan gitu pada saat Nah, lari di situ. pada saat lari di sini tuh momen yang paling benar-benar merasa menjadi sebuah perbedaan ya, karena saya kan tinggal di Bogor, udaranya adem. Ya. Tiba-tiba ke Jakarta yang udaranya panas. Panas. Nah ini tuh Challenging berarti. ya sangat challenging, sangat Gimana cara kan ini berarti otomatis akan bener-bener menguras tenaga kan? betul. Ada teknik atau strategi nggak yang lu lakukan biar napas lu tuh nggak ngap-ngapan Nah, parah? biasanya kalau misalnya karena larinya 21 kilo, jangkauannya panjang, kita manfaatin water station. Jangan lupa Apa itu? sering-sering minum. Itu apa? Water station itu jadi kalau di 21 kilo, Hah? ada tiap beberapa kilo itu ada bisa kita minum. Oh, Disediakan oleh panitianya. Jadi kita bisa minum di jalan. dia tuh nggak setiap 1 kilo kan? Enggak. Gimana kalau sebelum ketemu water station kita udah mau mati dulu aja? Aduh. Gimana tuh? Nah itu harus gimana dikondisikan lah. Kalau misalnya kita Berarti udah mulai agak hangat atau enggak kitanya udah mulai drop, lari kita agak di nggak terlalu Berarti- pelan juga sih. Yang gua tangkap ya, Nah. berarti 21 kilo ini tuh emang bener-bener kayak pelari yang harus mampu gitu ya. Harus ini daya tahannya, endurance-nya harus bagus. Saat lu daftar ada kualifikasinya nggak sih? Oh nggak ada. Atau emang daftar aja gitu? Dasar aja. Agak berat juga nih untuk orang kayak gue misalkan Iya. nggak pernah lari tiba-tiba 21 kilo mati di jalan kayaknya. Ya enggak lah. Jalan gua Masih apa agak 2 hari gitu. Sebetulnya dapat medali ya. dapat medali ya. Apalagi nih setelah itu? Nah, di tahun yang sama saya penasaran juga ikut 21 kilo lagi. Wah, di tahun yang sama itu beda jarak berapa bulan? Ya kurang lebih ya kurang lebih 4 bulan lah, 4 bulan. Gila loh. Gila menurut lo gila ya lari di tahun yang sama. Kayak udah habit ini namanya. Habit. Gimana tuh? Nah ini di IPB. Kasih lihat lagi dong. IPB. Oh ini IPB. IPB ini Jaraknya jaraknya sama 21 kilo. dari Dari dalam kampusnya, kampus Dramaga. Oh, udah magain di sana Iya. jauh. Oh, kira yang di situ yang pasca Iya. sarjana bukan? Bukan pasar jalan. Drama enggak? Jalannya sempit. Apa larinya? Justru saya takjub, ternyata dalamnya luas ya. Oh, Jalannya di besar. dalamnya. Dalamnya. Berarti muterin. Nah, muterin IPB. Gimana tuh rutenya? Rutenya itu sangat menantang. Jadi Karena? rutenya itu naik turunnya itu sangat ekstrim, mirip trail. Itu sangat menguras energi tuh. Waduh. Momen mana yang bikin lu ngerasa anjir ini Nah. tracknya gila banget anjir Momen kayak itu di saat padahal saya udah masuk 10 besar. ya Di 15 kilo tuh saya masih 10 besar. Ah. Tapi karena saya mungkin ya karena kurang persiapan dan gak nyangka rutenya tracknya itu sangat ekstrim. ya. Jadi akhirnya melorot. Akhirnya saya finish di peringkat 15. Kok bisa melorot tuh kenapa? Ya, karena saya drop ternyata stamina kuat. saya habis. Ada tanjakan yang ekstrim gak sih? Ada, Kayak ada. tinggi gini misalnya gini. Ada tinggi, ada tanjakan yang lurus panjang ada. Nah itu yang bikin wah benar-benar tenaga habis lah itu. Oh, berarti ada Mau momen ya. saat lu lari ini dipakai jalan gitu? Ya ada Atau full lari tetap? Enggak, saya waktu itu sempat jalan. Waduh, karena sangat- benar-benar sangat ekstrim. Sangat disayangkan Nah, banget. sangat disayangkan. Ada nggak sih tekniknya kalau ngelawan hal kayak gitu tuh? Teknik-teknik kayak tanjakan gitu kayak biar
kita tetap bisa stay on lari, Iya. tapi kita tetap temponya bagus gitu. Nah mungkin ya Kalau kita- tanjakan, kalau tanjakan ya mungkin kita biasa ini dulu persiapannya tuh skipping kali ya, jadi untuk Oh, loncat biar iya. otot kita kaki kita itu mau gas gitu loh. Apa namanya, biar lebih kebal lah, biar lebih kuat, jadi Oh, kalau iya, tanjakan iya, bisa iya, iya. cepat. karena gue ngerasa kalau kita udah ketemu tanjakan tuh bagian lo tuh tempurung Nah, itu. lu tuh bener-bener Kerasa. kendor banget kan, kayak pegalnya di situ. Oh ternyata skipping tuh berguna ya. Betul, Nice, berguna banget. nice. Berarti finish di 15. Iya, Itu pencapaian yang luar biasa Dari mungkin ada 257 lah, sekitar 250-an lah. gila. Iya, itu. 5 kilo Nutrifood malah ada apa-apanya. 15 men. Gila, luar biasa banget. Ini menurut gua inspiratif banget sih Iya. untuk beberapa orang yang mau mulai mencoba lari gitu. Kayak untuk gua tahu mungkin beberapa orang yang udah mulai lari tapi ngerasa kok gua nggak ada perkembangannya, Iya. kok gua larinya masih tetap stagnan kayak gini aja. Mungkin ini adalah ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil lah. Ini bener-bener kata gua, namanya berbagi ilmu tuh, namanya ilmu tuh bisa dapat dari mana aja gitu. Dari obrolan tongkrongan kayak Iya. gini pun bisa dapat ilmunya. Ini keren banget, luar biasa. Kita harus kasih appreciate dulu ini untuk yang awalnya kayak lari itu, kayak mungkin awalnya dia tuh cuma coba-coba Ya, doang, betul. tapi coba-coba ya. setelah dicobain tuh oh, ternyata dampaknya banyak. Enak. Pertama mungkin dari kesehatan itu Iya. pasti kan kerasa Terjaga, banget. iya. Stamina tubuh juga, Betul. nafas juga jadi kayak Iya. lebih panjang, lebih enjoy gitu kan. Terus Enjoy. menambah relasi kan jadi kayak makin Iya, banyak betul. komunitas yang Jadi gitu banyak kan. teman juga ya. Ya, terus dan lebih juga luas. oh ini banyak pengalaman Betul. dan menghargai kayak medali-medali gitu kayak Iya, bonus menurut gue sih. bonus lah, iya. Karena kalau kita nyari menang itu Iya. tuh nggak akan ada enjoy di sana. Iya, enjoy lah. Jadi kalau emang mau ada event apa tuh ikutin aja dulu, let it flow. Iya. Menang syukur, enggak ya udah, kecuali emang lu ngerasa bahwa wah ini mah makanan gua nih. Iya. Jadi mungkin boleh sedikit jumawa, boleh. Jadi thank you banget nih Ari udah mau Iya. ngobrol-ngobrol sama gua hari ini. Luar biasa nih, Iya. thank you banget. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau kalian ingin gue wawancara siapa lagi tentang pon sekarang atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar. Thank you, Namina Saya Channel. Pakai peluru terkendali 200. Mata kayak segera aku tacu. Ku tak bergelung keras. Orang-orang bergegas. Pakiku tutup keras. What's spinning so fast? Penuh nafas hari ini so fresh. Aku lagang tetap stabil. Cukup sekar ku rasakan. Ku hentak kaki dengan aspal. Harus terus naik level. Percaya kapasitasku. Latihan rutin yang teratur. Lawan rasa malas dan lemas. Ku yang tahu batasku. Kaki tetap melaju. Incar posisi satu adalah tujuanku. Running, run away. Feel the wind on your face. Look so fresh and happy. Getting more excited. Rock fight. Hujan badai berganti, lariku takkan terhenti. Kata menyerah itu paling anti. Kata podium saat ku menanti. Lariku semakin cepat, atur strategi yang tepat. Jangan lari di tempat, semua lawan pasti ku kawal. Tapi cepat berpacu dengan diriku. Ya diriku di masa lalu harus lebih dari itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tujuanku takkan berubah, masih berusaha, terus mencoba. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tujuanku takkan berubah, masih berusaha, terus mencoba. Harus terus naik level. Percaya kapasitasku. Latihan rutin dan teratur. Lawan rasa malas dan lemas. Ku yang tahu batasku.
kaki tetap melaju, incar posisi satu adalah tujuanku. Angin, feel the wind on your face. Feel so fresh and happy, getting more excited. Go fight, hujan badai berganti, lariku tetap melaju, incar posisi satu adalah tujuanku. Running away, feel the wind on your face. Feel so fresh and happy, I'm getting more excited. Go fight, more excited. Go fight. Hujan badai berganti, lariku takkan terhenti, kata menyerah itu menanti. Kenapa hidup jatuh menanti? Lariku semakin cepat, atur strategi yang tepat. Jangan lari di tempat, lawan pasti ku sikat. Oh wow, melesat lebih cepat, berpacu dengan diriku. Yakiniku di masa lalu harus lebih dari itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tujuanku takkan berubah, masih berusaha